Otto Hasibuan sebut Krisnamurti sumber awal permasalahan kasus Jessica. Ada indikasi kerjasama dengan ayah Mirna. Karena bagi saya, bagi kami, bagi Jessica, satu hari pun nggak layak dia dihukum. Hingga karena nggak ada bukti. Saya sangat prihatin ya melihat jaksa ya. Karena banyak sekali yang ditambah-tambah keterangan saksi dan banyak pula yang dikurang-kurangi. Kita sudah katakan CCTV itu tidak merupakan alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan itu bukan alat bukti. Tetapi seandainya pun itu alat bukti, tidak ada CCTV itu yang menunjukkan bahwa Jessica mengambil 5 gram dari tas. Anda sendiri kan menonton kan gitu. Dan memasukkan ke dalam gas gitu loh. Jadi yang dibuktikan oleh jaksa ini hanyalah permainan kata-kata. Tapi tidak ada bukti yang langsung yang melihat kejadian itu. Yang saya ditangkap alat bukti CCTV. Ya, pihak polisian mengklaim memiliki bukti Di dalam CCTV. teori ilmu hukum, di dalam KUHP kita baca. Tidak, bukan alat bukti. Alat bukti transaksi. Saksi di sini harus saksi faktual. Yang ada keterangan ahli. Keterangan ahli itu pendapat. Udah itu ada lagi mengatakan bahwa ketika si Jessica itu jatuh, kemudian dia mundur, dia tenang, dia melihat hasil kerjanya, reaksi dari cyanida. Siapa bilang kalau gitu. sudah seperti itu, apapun yang dilakukan oleh dia salah. Apapun yang dilakukan bisa salah semua. Nggak ada yang benar kalau dia seperti itu. Kejahatan hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada 3 hal. Harus ada korbannya, harus ada pelakunya, dan harus ada lokasinya. Karena korbannya ada di situ dan lokasinya ada di situ, maka seolah-olah pelaku juga harus ada di situ. Kita lupa bahwa instrumen kejahatan yang dipakai dalam kasus ini adalah racun. Nah, logika kejahatan orang yang menggunakan racun adalah karena dia tidak mau frontal. Dia tidak mau berada dalam jarak yang dekat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana korbannya menggelepar sampai kehilangan nyawa. Si pelaku juga tidak ingin terlihat oleh sekian banyak saksi mata dan ditangkap oleh kamera. Itu sebabnya dia menggunakan racun. Karena hanya dengan racun dia berkesempatan untuk mengambil jarak yang jauh dari korbannya. Kita patut membuka kemungkinan bahwa walaupun korban ada di situ dan lokasi ada di situ, tetapi pelaku tidak di situ. Kenapa? Karena sekali lagi instrumen kejahatan yang dipakai adalah racun. Belakangan ini kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali jadi sorotan. Bahkan sejumlah tokoh buka suara terkait kasus yang menewaskan Mirna Salihin di tahun 2016 silam. Salah satunya adalah sosok pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, yang ikut menanggapi viralnya kasus kopi sianida tersebut. Baru-baru ini dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Karni Ilyas, Otto menceritakan bagaimana awal mula kasus itu terjadi. Otto Hasibuan menyampaikan bahwa sosok Krisnamurti yang kala itu menjabat sebagai Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadi awal mula adanya kasus yang kontroversial tersebut. Sebab, kata Otto, saat itu Krisna memberitahu kepada ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, bahwa putrinya meninggal dunia karena diracun. Hingga akhirnya muncul opsi untuk diotopsi dari yang sebelumnya jenazah Mirna akan segera dikebumikan oleh keluarganya. Hingga akhirnya muncul opsi untuk diotopsi dari yang sebelumnya jenazah Mirna akan segera dikebumikan oleh keluarganya. Otto menyampaikan, saat itu Krisnamurti seolah sudah memahami kondisi jenazah Mirna padahal belum dilakukan otopsi ataupun pengambilan sampel. Ketika ini mau dikuburkan, Krisnamurti datang. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, anakmu diracuni. Kata Otto Hasibuan dikutip dari tayangan di kanal YouTube Karni Ilyas Club Sabtu 7 Oktober 2023. Padahal belum ada autopsi, belum ada pengambilan sampel. Lalu dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa? Sambung Otto. Usai mendapatkan informasi tersebut, menurut Otto, keluarga Mirna sempat menyetujui dilakukan autopsi terhadap jenazah Mirna. Hingga akhirnya seorang dokter ahli bernama Slamet yang diketahui melakukan autopsi pun hadir di sidang Jessica Wongso. Usai mendapatkan informasi tersebut, menurut Otto, keluarga Mirna sempat menyetujui dilakukan autopsi terhadap jenazah Mirna. Hingga akhirnya seorang dokter ahli bernama Slamet yang melakukan autopsi pun hadir di sidang Jessica Wongso. Namun, Otto mengaku terkejut saat mengetahui bahwa dokter Slamet tidak melakukan autopsi, melainkan mengambil sampel lambung, hati, dan beberapa bagian dari tubuh Mirna. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan autopsi?
itu permintaan polisi, tutur Otto Hasibuan. Selain itu, Otto menyampaikan bahwa dalam berkas perkara yang dimilikinya terdapat surat permohonan dari polisi kepada rumah sakit untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Kan aneh ini. Ini ada surat mengatakan supaya diotopsi atau sementara. Selamat mengatakan itu permintaan polisi tidak otopsi. Itu dalam sidang. Sehingga saya menganalisa surat ini sebenarnya sampai atau tidak kepada si Selamat. Atau bisa jadi surat ini tidak pernah dikirim, ujar Otto Hasibuan. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terungkap dalam kasus kopi sianida tahun 2016 silam. Dalam kasus itu, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin dan divonis 20 tahun penjara. Sejumlah kejanggalan itu mulai diulik publik usai rilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso oleh Netflix Indonesia. Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah fakta bahwa jenazah Mirna tidak pernah diotopsi. Fakta ini diungkap oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Sukanto Mabes Polri, Dr. Selamat Purnomo. Selamat dalam persidangan kasus Jessica 7 tahun lalu mengungkap bahwa pihaknya memang tidak melakukan otopsi kepada Mirna yang tewas akibat racun cyanida. Otopsi atau jenazah Mirna tidak dilakukan, ujar Selamat saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata, kata dokter Selamat, salah satu alasan jenazah Mirna tidak diotopsi karena permintaan penyidik polisi dan keluarga korban. Kala itu, penyidik polisi hanya meminta Selamat untuk mengambil sampel dari sejumlah organ Mirna. Sampel itu diambil dari empedu lambung, hati, dan urin. Prosedur itu dilakukan karena organ-organ tersebut, khususnya cairan lambung, bisa membuktikan adanya zat cyanida. Dokter Selamat melanjutkan, jenazah Mirna yang tidak diotopsi itu kemudian diawetkan. Selanjutnya, jenazah Mirna dirias sebelum akhirnya dimakamkan oleh keluarga. Sementara itu, kuasa hakim Jessica Wongso, Otto Hasibuan, tidak terima jika kliennya dijerat dengan pasal pembunuhan. Tetapi nyatanya jenazah korban tidak pernah diotopsi. Bahkan dalam nota pembelaannya, Otto membocorkan bahwa ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, menyetujui jika jenazah putrinya diotopsi. Menurutnya, tanpa dilakukan otopsi, meski kejahatan kriminal Jessica secara otomatis tidak terbukti. Kemudian datang Krisnamurti atau ketua tim penyidik kasus kopi sianida. Dengan tim menanyakan kenapa ada anak meninggal gak wajar, beber Otto saat membacakan transkrip ayah Mirna di sidang. Mesti ada otopsi ini, kalau gak ada otopsi, no crime atau tidak ada kejahatan. Saya minta ya, sudah deh cari kebenaran toh. Ya sudah, oke setuju, kata Otto menirukan transkrip Darmawan Salihin saat menjadi saksi persidangan. Meski ada otopsi ini, kalau gak ada otopsi, no crime atau tidak ada kejahatan. Saya minta ya sudah deh cari kebenaran toh. Ya sudah, oke setuju, kata Otto menirukan transkrip Darmawan Salihin saat menjadi saksi persidangan. Lanjut, Otto masih menirukan kata-kata ayah Mirna. Dalam kasus itu, Otto Hasibuan juga menegaskan otopsi merupakan kewajiban yang harus dilakukan penyidik. Ia menilai tidak adil Jessica Wongso dinyatakan bersalah jika otopsi jenazah saja tidak dilakukan sesuai prosedur, tepatnya dari otak sampai organ tubuh. Jangan karena kesalahan mereka atau penyidik dan keluarga yang menolak otopsi, Jessica disalahkan. Tidak fair atau tidak adil kalau tidak dilakukan otopsi dan Jessica dihukum. Seluruh dokter harus demo karena itu bertentangan dengan dogma mereka, kandas Otto Hasibuan.